tentunya kita harus mengembalikan porsi untuk anak-anak. Jadi jujur aja memang kita nggak fair kok. Media, televisi terutama ya. Pemirsa, masih kembali lagi di Call Me Mel. Kring-kring, halo. Baria, sekarang kegiatannya ini selain bermain sama Susan tuh ada kegiatan apa lagi? Mungkin punya yang kita bisa akses dan bisa melihat kegiatan Baria dan juga Susan. Iya, sekolah ya, sekolah PAUD. Oh, sekolah PAUD. Ada PAUD di Malang, di Surabaya. Kemudian juga sanggar gitu ya. Sanggar seni. Dan juga dengan beberapa temen kecil Susan. Iya, sama penyanyi cilik dulu. Sama mantan penyanyi cilik dulu kita bikin save lagu anak. Oh, save lagu anak. Save lagu anak. Save lagu anak Iya. itu benar. Oh, save lagu anak. Jadi Wow, supaya iya. anak-anak kembali menyanyikan lagunya mereka, jadi bukan lagu dewasa. Wow. Baik. Ya, ada rencana nggak sih? Ini apa namanya? Dulu kan Susan nih sempat bikin lagu-lagu baru gitu kan. Selalu apa namanya? Ada album-albumnya gitu. Pengen bikin lagi nggak untuk anak-anak? Emang itu, iya emang. Pengen juga. Iya kok. Iya dong. Supaya bukan cuma angkatan Melanie sama Iksan, tapi angkatan Chloe, anakku Courage, anak-anak kita bisa kenal juga siapa sih Susan yang bisa mengajarkan banyak hal kepada anak-anak Indonesia. Baik. Selain Susan kita akan undang juga. Wah gila ini mah masa kecil gue semuanya. Ini dia nyanyinya lagu apa dulu ya? Apa namanya? Kamu makanya apa? Kita sambut Eno Leria. Cilik sekarang udah punya anak cilik udah berapa orang, No? 4 orang, 10. Yang ngomong Susan, No. Si Susan, bukan Karya ya, maaf. Hey. Kak Eno galak ih. No, apa kabar No? Sekarang ini sudah berhijab ternyata ya Eno ya. Dan 4 tahun belakang ini sibuk di radio betul ya? Jadi punya radio? Sibuk di radio baru 2 tahun sih. 2 tahun. Tapi kalau berhijabnya udah 4 tahun. Oh hijab ini 4 tahun, oke. Apa nih turning point-nya No? Kok akhirnya memutuskan untuk berhijab gitu? Turning point-nya tuh sebenarnya lebih karena berumah tangga. Berumah tangga terus habis kayak gitu menyadari bahwa ternyata tuh berumah tangga itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Maksudnya kayak kalau anak zaman sekarang pengennya buru-buru nikah supaya apa? Supaya sering eksis di Instagram. Benar. Kan? Just got married. Ya, you happy gitu kan. Kalau nggak tau aslinya berumah tangga itu seperti apa. Kasih tahu No. Sabar. Bukan No, kasih tahu gue tambahin No. Tapi emang benar banyak ups and down ya pasti. Sebentar. Kok kelihatannya 2 ibu ini nggak happy ya sama pasangannya? Karena kalau ada yang bilang rumah tangga selalu happy, itu rumah tangga yang namanya kaleng-kaleng say. Ya kan? Karena pasti ada ups and down. Gak semuanya indah, gak semuanya melulu-melulu indah. Iya benar. Akhirnya memutuskan untuk apa? Karena challenge tantangan dalam rumah tangga, akhirnya Eno memutuskan untuk berhijab. Betul, berhijab. Jadi memang karena kalau misalnya kita kan dalam berumah tangga, apalagi kita seorang istri gitu kan. Mau nggak mau tuh kita kayak harus seperti kodratnya seorang istri kan mau nggak mau kan memang harus nurut suami, ngikutin semuanya mau suami. Nah dari situ tuh kayak berperang gitu antara ego sama harus mikirin. Kalau ini kodrat berarti kan ini memang permintaan Allah ya gitu yang maha kuasa. Ya udah di situ aku memutuskan untuk ya udahlah gue pengen benar-benar fokus ibadah salah satunya dengan insya Allah menjadi istri yang menjalankan kodratnya dengan baik. Iya. Oke, dan Eno ini salah satu penyanyi cilik yang hits di zamannya, ya kan? Banyak banget single-singlenya. Tapi sekarang Eno sempet curhat nih di Instagram. Boleh kita lihat ya curhatan Eno ya? Boleh. Apa tuh? Ini. Kecil-kecil mana bisa yang baca, Bu? Bilang dari kecil, Allah sudah memilih gue untuk jadi tulang punggung keluarga kecil gue. Orang tua, kakak, dan adik. Bukan eksploitasi anak ya. Gue waktu kecil jadi penyanyi gak pernah ngerasa itu adalah kerjaan. Gue mikirnya main doang. Malah kalau lagi ngambek gak mau syuting video klip ya diturutin. Tapi emang dasar doyan tampil, lihat kamera langsung ceria. Baiklah, sudah ada lagi? Itu aja. No, ceritain dong. Tulang punggung, No. Apa makna dibalik semua ini bahwa Jadi awalnya gara-gara ada orang yang mengeluh
Karena dia tuh menjadi sandwich generation saat ini gitu. Jadi kayak dia tuh harus bekerja menghidupi Orang tua. adik dan juga orang tuanya. Terus habis kayak gitu gue di sini tergerak untuk menceritakan tentang gimana gue dulu gitu kan. Maksudnya memang awalnya berat banget untuk menyadari bahwa ternyata Allah tuh memilih gue untuk menjadi apa ya, untuk menghidupi semua keluarga gitu. Harus mau nggak mau harus bekerja untuk orang tua gue, untuk kakak dan juga adik-adik gue gitu. Sampai akhirnya di titik dimana gue ngerasa kayak gue nggak terima ini gitu. Oh sempat kayak gitu no? Pas lagi SMA gue ada turning point dimana gue nggak terima sama sekali gitu. Maksudnya kayak aduh kok gue kayak jadiin robot ya ini itu segala macam kenapa harus gue yang kerja gitu kan. Tapi setelah lama dijalanin dan itu pun juga butuh proses ya. Sampai akhirnya gue juga menikah, akhirnya gue menyadari bahwa oh enggak ini emang lo yang dipilih sama Tuhan gitu loh. Bahwa Allah yang memilih lo malah apa ya, lo tuh punya lo tuh luar biasa lah ibaratnya. Karena Allah percaya. Lo yang dipilih, ya. Allah percaya akan itu. Jadi makanya gue mencoba menceritakan itu tentang sandwich generation itu maksudnya kalau misalnya kita melakukan dengan ikhlas. Kalau kita benar-benar ya udah dah lillahi ta'ala, bangun tidur, berserah, kita lakukan hari ini bukan cuma buat diri kita tapi buat orang-orang yang kita sayangin, insya Allah rezekinya malah jauh lebih. Amin. Ini bagus banget ya. Bagus ya Such a reminder ya. Betul. Buat orang-orang yang seperti kita ya. Tapi itu juga pasti sudah melalui proses-proses ya kan, benar. makanya bisa sampai ke titik pemikiran seperti itu dan di-share Luar buat biasa loh. followersnya, Ya. Nah, Karena balik lagi tidak semua orang dipilih. Jadi Betul. syukurlah apabila kita dipilih sama Tuhan ya. Apapun itu sebenarnya, apapun itu yang Allah pilih, kita mesti jalannya dengan ikhlas. Ya gitu benar. Karena kalau nggak pasti nyesek dan nggak Bener. enak, nggak happy Jadi nggak enak, nggak ngejalaninnya. happy. Wow, awal jadi penyanyi cilik dulu karena Eno tuh katanya berisik, centil dan suka nyanyi. Gue tuh dulu ya waktu kecil pengen banget jadi Eno Lerian. Masa sih? Beneran, karena gue tuh dari kecil pengen banget masuk TV. Tapi kan karena kayak cowok nggak bisa ya. Loh, gini. Gak ada masalah. Emang udah ditentuin begitu sama Tuhan, syukuri aja. Melanie, padahal dulu waktu Eno Lerian masuk TV, lu ada kesempatan jadi model video klip lagunya dia yang judulnya Dakocan, bener ya? Canda Kocan. Mohon maaf, jangan sedih banget, jangan sedih. Juga boleh cerita sedikit. Ini lagunya Dakocan, Eno. Gue ingat perjalanan karir gue. Mohon maaf teman-teman band. Gue teh pertama kali setelah gue melewati mungkin 72 kali casting, terpilihlah gue untuk acara TV. Gue di calling dari jam 9 pagi sampai akhirnya jam 4 sore gue mau syuting. Tiba-tiba orang yang lain talent-talent udah pada dirapin di makeup. Kok gue didiemin mulu? Kan gue teh hostnya. Kok gue gak diapa-apain? Mbak mohon maaf gue nanya sama orang makeup nih. Kok aku belum di makeupin? Loh Mbak gak tahu kenapa? Mbak kan jadi dakocannya. Gak apa-apa. Perjalanan. Dulu Melanie cerita itu sambil nangis loh, sedih Sambil nangis. dulu. Gue diitemin badan gue, pakai rambut keriting-keriting jadi dakocannya. Coba. Tapi alhamdulillah ikhlas kan. Apa Akhirnya sayang? Sekarang Iya. kan. Amel terpilih. Apa? Kamel terpilih. Terpilih jadi dakocan. Gak apa-apa, bersyukur aja seperti kata Eno. Aduh, gue belajar dari Eno. Kalau dulu kita jadi dakocan, sekarang waktunya kita menjadi macan. Ih, siapa yang udah bantal di sini? Gua udah ngomong, udah keren bantal di sini. Aduh, iya. Ah? Siapa sih itu? Udah diemin aja, minta iuran sampah. Kita punya bintang tamu satu lagi. Ini dulu satu grup juga hits banget di zamannya pas Lagunya San, lagunya San. Iya, ku takut mamaku marah. Gua sesek gua. Kayak kurang oksigen deh nih. Oke, Dea. Ya. Kalau Dea masih aktif ya kan? Masih pernah main film dan segala macam ya, De? Terus sekarang enggak. Masa sih, De? Tapi aku sering lihat kamu di Instagram makeup artis muak-muak papan atas makeupin kamu, deh. Enggak, justru kalau aku aktif di FTV atau di sinetron malah aku dari tahun 2019 memutuskan untuk istirahat dulu dari persyutingan. Memutuskan untuk istirahat dulu? Kenapa, Dek? Tiba-tiba pengen santai aja, pengen karena aku kan kayak aku tuh bekerja Ya, dari kecil ya, bener. Terus yang ada di otak aku tuh aku taunya kayak harus melakukan sesuatu, harus kerja. Sampai menikah pun juga yang ada di otak aku nggak bisa nih jadi istri tetap harus kerja. Iya. Gitu. Terus tiba-tiba ada satu momen dimana kayak aduh
kayaknya pengen santai deh, pengen nikmatin hidup. Terus Wow. kayak aku sempat ngerasa ada sedikit down, depresi. Kenapa, Dek? Dea Ananda gitu, depresi, kok bisa? Ya bisa dong. Di Anda bukan Dea Ananda, Anda Dea Mirella, Anda dia. Kenapa emang dengan dia Mirella? Ya maksudnya yang ditanya masih Dea Ananda, Dea Mirella, ntar kita kontak main ke sini. Takut. Gimana, Dek? Sesek lu, itu bener-bener. Jadi sebenarnya waktu itu kejadiannya beruntun. Waktu itu manajerku terdekat itu tiba-tiba meninggal. Oh. Terus dia dekat banget sama aku, terus habis itu ada beberapa kejadian-kejadian yang membuat aku makin down nih. Ada banyak hal yang membuat aku agak sedih, terus sampai akhirnya aku berpikir kayak mungkin ini waktunya aku untuk harus mencari apa yang aku bener-bener mau dan pengen aku jalanin dalam hidup aku terus. Yaitu adalah? Ya udah, santai aja dulu. Santai dulu. Enjoying the life Iya. every single day gitu ya. Enjoying the life every single day dan ya udah dari situ akhirnya aku menemukan yang namanya olahraga. Oh. Dea olahraganya apa, Dek? Olahraga. Kalau aku kan biasanya hari-hari kan angkat beban gitu ya. Kalau iya kan? Sekarang tuh cewek yang seksi tuh yang berotot, say. Iya gak? Aku tahu. Kenapa Susan? Apa tuh, Susan? Kamel tahu apa beban, angkat beban? Angkat beban? Beban hidup. Si Susan sayang boneka. Kalau dia orang, gue curhat sama dia. Tuh, Susan lo nggak tahu bagaimana perasaan gue. Jadi olahraganya apa, Dek? Aku senang circuit training. Sirkuit training, oke. Training kan ada macam-macam kan. Iya. Dia kan interval gitu kan, terus bisa hit, bisa angkat beban segala macam tahu Iya, kan iya. pindah-pindah. Terus aku senang indoor cycling, terus aku senang bar. Bar tuh atau bare ya tuh nyebutnya. Bar, iya yang. Iya. Iya, tahu. Ya itulah. Jadi lo menemukan happiness lo, kebahagiaan lo dengan olahraga. Iya, jadi kalau mungkin buat beberapa teman-teman olahraga untuk ngebentuk badan jadi six pack Iya. atau apa. Kalau aku olahraga untuk kesehatan mental. Untuk terapi ya. Untuk kesehatan That's mental, nice. bukan Iya. kesehatan badan aja. Iya. Ya, Ya. badan itu memang udah pasti. Udah pasti. Iya. Tapi yang paling penting nomor satu buat aku olahraga itu kan bikin endorfin kita keluar. Yes. Jadi for the sake of my happiness untuk kesehatan mental, habis olahraga kayaknya everything is lebih. Fine. Happier, brighter. Kenapa sih, Dek, kalau menurut Dea nih, kita membicarakan menyambung mengenai yang namanya mental health ya, kesehatan mental. Dulu orang tuh kalau punya problem dengan kesehatan mental, itu kayaknya nggak mau banget, nutup banget. Tapi Kayaknya aib ya. aib. Ih, gue kan bukan orang gila, pasti dipikirnya takut itu. Padahal orang yang bermasalah dengan kesehatan mental bukan berarti selalu orang gila, ya kan? Nah, kalau Dea sendiri kenapa akhirnya berani untuk ibaratnya memproklaim, karena bukan cuma Dea, beberapa Yes, teman-teman beberapa artis artis juga ada. juga berani. Kenapa, Dea? Ya menurut aku karena kita kan manusia ya, sama aja ibaratnya gini. Kalau kita punya gangguan kejiwaan atau kita stres atau apa, sama aja ibarat kamu lagi asma, kamu butuh inhaler, Yes. sama aja gini. Aku pernah mengalami kejadian di mana ketika aku sakit flu, aku dibawa ke dokter. Tapi ketika aku stres, aku nggak dibawa ke dokter, Ya. nggak dibawa ke situ. Padahal itu sama membahayakan ya. Itu sama Kalau membahayakan didiamin. ya. Tapi ya itu ya memang kalau zaman dulu memang kita budaya kita, budaya orang timur memang agak Belum lebih ke situ. tertutup masalah itu. Iya, iya. Tapi untungnya zaman sekarang karena kita eranya juga udah globalisasi, Iya. ada internet, ada segala macam, kita bisa lebih open, bisa lebih Betul. terbuka Iya. masalah itu. Jadi sebenarnya antara menurut aku nggak perlu takut. Gak perlu khawatir dan gak perlu malu. Sama seperti ini baru aja kemarin heboh ya, teman-teman pasti tahu dong. Heboh dan sangat memprihatinkan ya. Seorang remaja 15 tahun ya, dengar ya, membunuh balita karena terinspirasi dari film yang ia tonton. Ini dia artikelnya. Silakan Iksan. Fakta remaja 15 tahun bunuh bocah 5 tahun terinspirasi dari film Chucky hingga ada imbauan dari KPAI. Oke, ya. Dia sekarang masih ngerasa depresi nggak? Atau dengan yang namanya olahraga udah ngerasa feeling a lot better? Depresi itu kan kayak ada satu fase kan. Iya, iya. Kalau sekarang sih a lot better banget. A lot better ya. Oke, That's Dek, good. kalau balik ke kita lagi membahas teman-teman bernostalgia, sama Leoni sama Avandi masih kontekan gak sih? Masih banget. Kemarin aku olahraga bareng malah sama Leoni. Oh, sama Leoni. Kalau Avandi? Kalau Alfandi jauh, dia ada di Amerika. Oh, Avandi di Amerika ya. Iya benar. Dia sudah punya karir sendiri dan kehidupan sendiri. Avandi kerja apa sekarang Dia saya? jadi dokter di sana.
Jadi dokter? Wow keren banget. Susan, tuh jadi dokter beneran kan? Susan kapan buka praktek? Itu berarti keberhasilanku menginspirasinya. Oke. Susan tuh kalau ngomong bener-bener ini ya, keren banget loh, menginspirasi banget loh. Komentar kalian dong masing-masing gimana sebagai mantan artis cilik dan orang-orang yang cukup aware dengan masalah anak-anak, terutama sekarang ini kan kayaknya anak-anak nih ibaratnya kadang-kadang dewasa sebelum waktunya. Karena seperti tadi Dea bilang, semua nih ibaratnya sudah globalisasi. Dengan satu jempol kita bisa melihat dunia luar. Gimana menurut pendapat Dea? Kalau menurut pendapat aku ya, yang namanya anak-anak kan mereka tuh bisa nonton gini loh. Kalau dulu kan kita fokus ya, kita nonton itu cuma satu TV, kita baca satu komik dan kita tidak punya internet yang bisa kita melihat apa aja. Kalau sekarang semuanya ya itu tadi. Aku belum jadi orang tua sih. Ini sebenarnya pertanyaan bukan buat aku ini. Tapi kamu sebagai yang pernah ya, tapi ya itu yang namanya anak-anak harus berada di bawah pengawasan orang tua. Karena apapun yang mereka lihat pasti mereka serap. Cuma menurut aku kedalaman, misalnya mereka dengerin satu lagu nih, lagunya dewasa banget. Ya sebenarnya orang tua nggak usah terlalu khawatir banget. Karena kedalaman meaning dari sebuah lagu yang akan mereka serap ini nggak bakal ngerti-ngerti amat kok mereka. Asalkan ada orang tua yang bisa ngejelasin. Ini mereka bisa nanya kan, lagu kan liriknya mungkin liriknya terlalu gimana. Orang tua kan tinggal menjelaskan. Kadang-kadang tuh anak-anak tuh senang dengan ininya, ritmenya. Tapi mereka nggak tahu itu kata-katanya itu artinya apa. Kayak anak gue Chloe tiba-tiba nyanyi, I love it when you call me señorita. Allah, ya kan. Nah, dia nggak ngerti. Dia cuma seneng ritmenya. Kalau ada kejadian kayak gitu, Kamel ngejelasinnya apa? Misalnya itu lagu tentang apa? Iya, kalau aku biasanya aku jelasin pelan-pelan karena semakin kita kayak freak out, panik. Kak, jangan Kak, atau Kak jangan nonton gitu-gitu. Semakin dia penasaran. Emang kenapa? Norita, Nana, oh gue juga senang berarti. Oke, kalau Karya gimana memandangnya? Ya apalagi ini Hari Musik Nasional ya. Jadi sebetulnya kita harus mengembalikan porsi untuk anak-anak. Jadi jujur aja memang kita nggak fair kok. Acara media, televisi terutama ya, sudah nggak ada lagi wadah acara lagu untuk anak-anak. Dulu kan selalu ada. Makanya ini PR bagi orang tua. Kita juga kan shift lagu anak, PR bagi kita. Ibaratnya tuh anak-anak itu apapun yang ada di meja makan, itu yang dia makan. Kalau di meja makan kita kasih, ibaratnya kita sediakan lagu anak-anak, kita banyak-banyakin, dia makan kok. Dulu anak-anak lagu acara anak kecil apa aja Kak Arya? Panggung hari Minggu? Pesta anak, Pesta ceria, Kawatri Lili, semua kan ada lagu anak-anak. Iya benar. Iya sekarang nggak ada. Ya sabar San. Sabar ya San, iya. Nanti aku nyanyi 24 jam. Oke, kalau Eno gimana No? Lihat kasus tadi. Sebenarnya sih kalau balik lagi sebagai orang tua ya gitu, yang pasti sih kita harus selalu gimana pun itu ada di samping anak lah gitu. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ini kita nggak bisa lepas kontrol sama sekali lah gitu. Mau gimana pun juga kita harus tahu segala kegiatan anak. Even anak itu udah dewasa, even anak itu udah gede, kita harus selalu mendekatkan diri sama anak. Udah gede banget. Itu 15 tahun kelas 1 SMA. Yang paling gede 16 tahun. 16 tahun. Tahun ini 17. Wow. Tapi itu pun juga ya walaupun sekarang dia di Bandung, tapi kedekatan yang harus selalu ada gitu. Maksudnya kayak ngobrol, kita mendengarkan apa sih yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan gitu. Bener. Jadi jangan cuma hanya kita nuntut aja, tapi kita nggak ada di posisi mereka untuk mereka butuh apa sih sebenarnya gitu. Jangan sampai akhirnya kita jadi pergi dari dunianya mereka gitu. Karena kita sibuk sendiri. Oke, mohon maaf, ini baru segmen 2 ya. Gua harus pulang karena anak gue belum. 4 segmen. Mohon maaf, gue udah pergi dari subuh-subuh, gue harus pulang, anak gue lebih butuh perhatian. Kalau kata Eno, rezeki kapan aja. Anak enggak, 4 segmen lo kelarin dulu. Suami aku lagi syuting video. Ntar dulu. Di sini. Ya lo bisa ngomong, lo kan gak punya anak. Lo gak. Nikah aja gue belum tentu.